Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfanim 101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib kelompok 8, yaitu dari rekan Arismatul Mauliah. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang akan terjadi apabila suatu perusahaan atau instansi tidak menerapkan CSR? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Ketika suatu perusahaan didirikan, maka sejak itulah perusahaan tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak hanya kewajiban terhadap perusahaannya saja, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap lingkungan di sekitarnya, yaitu lingkungan sosial di mana perusahaan itu berada. Nah, kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar dengan cara menerapkan praktik Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini merupakan suatu upaya dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik itu dalam ranah ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Jadi, apabila suatu perusahaan atau instansi tidak menerapkan CSR, maka hal ini akan berimbas buruk pada perusahaan atau instansi itu sendiri. Banyak kita jumpai adanya dampak buruk aktivitas operasional perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Apabila dari pihak perusahaan tidak mau melaksanakan tanggung jawab sosialnya, tentunya masyarakat tidak akan tinggal diam atas apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, masyarakat akan melakukan aksi atau semacamnya yang nantinya akan merugikan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak pada image perusahaan dan tentunya akan menurunkan citra perusahaan tersebut. Menurunnya citra perusahaan nanti dapat mengurangi minat para investor terhadap perusahaan serta dapat mengakibatkan loyalitas pelanggan semakin melemah. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan menurunnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, setiap pengusaha yang ingin mendirikan atau yang sudah mendirikan perusahaan harus menyadari betapa pentingnya CSR sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar yang nantinya juga akan berdampak pula terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pendapat Anda apabila suatu perusahaan melakukan CSR, namun di dalamnya ini tidak sejalan dengan kaidah Islami, seperti memasukkan unsur riba atau semacamnya? Menurut saya, sebagai seorang muslim, kita hendaknya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam hal ini, apabila suatu perusahaan melakukan CSR, namun di dalamnya tidak sejalan dengan kaidah Islami seperti memasukkan unsur riba atau semacamnya, nah tentunya hal tersebut tidak patut untuk kita lakukan, untuk dilakukan dan harus dihindari karena praktik riba merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, riba sendiri merupakan perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan. Di balik hukumnya yang haram, riba menyimpan banyak dampak negatif bagi para pelakunya. Apabila perusahaan memasukkan unsur riba atau semacamnya ke dalam praktik CSR, tentunya akan menimbulkan pandangan buruk di kalangan masyarakat yang akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, bukan kegiatan CSR-nya yang dilarang, akan tetapi praktik ribalah yang haram dilakukan dalam kegiatan CSR tersebut. Dalam Islam, CSR tidak boleh dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba atau semacamnya, melainkan dengan praktik yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bagaimana praktik yang diperintahkan oleh Allah itu? Misalnya saja zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Para pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki sifat amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau berbuat yang terbaik dalam segala hal, apalagi jika berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Di samping itu,
Operasional perusahaan juga harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang operasionalnya. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.